Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man ittaba'ahum wa qatafa atharahum wa sara ala darbihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah sekalian, dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga setiap langkah yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, termasuk langkah-langkah kebajikan yang kita niatkan di dalam majelis ilmu ini, mendapatkan bagian dari mata rantai ibadah atau penghambaan diri kita yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan melahirkan totalitas nilai-nilai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Ishratun Nisa, sebuah pembahasan yang merupakan rangkuman dari hadis-hadis tentang kehidupan rumah tangga, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk dalam subjudul Akhdhul mar'ati nafaqataha, kondisi ketika seorang wanita harus mengambil bagian, dan istilah bahasa kita, nafkah, uang belanja, min ma'ali zawjiha, dari harta atau uang yang dimiliki oleh sang suami, bi ghairi iznih, tanpa izin. Di sini disebutkan wa dzikru ikhtilafu Zuhri wa Hisham fil lafzi khabari Hindin fi dzalik. Adanya perbedaan penukilan para ulama, di antaranya al-Imam Az-Zuhri dan Hisham, dalam lafal-lafal hadis yang mereka riwayatkan. Artinya ada perbedaan lafal-lafal hadis, dan itu sangat lazim dalam periwayatan, karena para ulama menyebutkan istilah ar-riwayat bil ma'na. Diperbolehkannya kita menyampaikan riwayat kita ini kembalinya bukan kepada kita, ke para thalabatul ilm ya. Ini maksudnya kepada para ahlul hadis, para perawi, diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis-hadis, asar dan sejenisnya bil ma'na, secara maknanya. Ya. Kad yushtaratu fi dzalik, ada syarat di situ, di mana harus ada al-hizqu wal fahmu. Harus ada kecerdasan, harus ada fiqih, harus ada pemahaman yang jelas terhadap hadis tersebut. Karena kalau tidak, maka periwayatan bil ma'na itu bisa mengubah atau bahkan menghilangkan sebagian di antara makna, atau malah makna seutuhnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan tersebut. Jadi itu kenapa ada beberapa hadis yang diriwayatkan dengan lafal-lafal yang berbeda. Bisa saja itu merupakan bagian daripada ar-riwayat bil ma'na. Ya. Atau bisa jadi perbedaan tersebut bukan karena mereka meriwayatkannya dengan makna, tetapi karena memang hadis itu diriwayatkan secara berulang-ulang, atau diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeda dengan beberapa lafaz yang berlainan. Ya, jadi masing-masing diantaranya bisa saling melengkapi makna satu terhadap makna yang lain. Nah, kita kembalikan kepada pembahasan kajian kita pada pertemuan kali ini adalah tentang
kondisi seorang istri yang kadang-kadang harus mengambil uang belanjanya dari milik suami, dari uang suami, dari harta suaminya tanpa izin, di mana pada saat itu ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Kemungkinannya diantaranya karena si suami yang terlalu menahan diri, terlalu pelit, atau bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali. Ya, dan kondisi-kondisi lain yang nanti akan kita sampaikan sebagian insya Allah dalam pembahasan. Intinya, bolehkah dalam kondisi tertentu seorang wanita, seorang istri mengambil bagian nafkah yang memang sudah merupakan haknya? Nah, di sini diceritakan beberapa riwayat, porosnya itu dari atau duo Zainab. Zainab istri Abdul Malik dan Zainab yang qila diriwayatkan dia adalah istri dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kita bacakan saja riwayat yang pertama 294 dari Muhammad bin Rafi'. Beliau menceritakan haddatsana Abdul Razak. Abdul Razak menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ma'mar menceritakan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Urwah Ibnu Zubair, dan dari Aisyah ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah begini, Ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini saya tadi salah sebutkan. Bukan riwayat dari dari Zainab, ya. Itu untuk riwayat yang sesudahnya, bukan ini, ya. Ini kisah sebelumnya, ya, dari Hindun, ya, radhiyallahu taala anha, ya. Kisah dari Hindun, maaf tadi ada kesalahan penyampaian. Dari Hindun itu istri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ja'at Hindun ila Nabi, suatu ketika Hindun menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hindun, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan," yaitu suaminya, "rajulun mumsik." Orang yang dikenal pelit banget. Mumsik. Mumsik itu kinayatun 'anil bukhl. Ya, satu bahasa kiasan dari pelit, kikir. Bahkan para ulama menyebutkan kata mumsik itu asyaddu minal bukhl. Ya, kata mumsik itu asyaddu minal bukhl. Karena orang yang mumsik itu punya banyak sebab, bukan hanya kebakilan saja. Bisa saja orang nggak mau ngasih karena dia marah, karena dia benci. Nah, misalnya ada suami yang nggak mau ngasih nafkah kepada istri karena dia udah nggak cinta lagi. Bukan dia pelit, tapi dia nggak cinta lagi. Maka itu disebut juga dengan mumsik. Ya, sementara bakhil, orang yang bakhil itu kalau dia tidak memberi karena kebakilannya. Bahkan bisa jadi orang yang bakhil tapi mau memberi karena tujuan lain. Ada orang yang pelit misalnya, pelit banget. Tetapi karena saking cintanya dia kepada istrinya, ya, dia mau memberikan apa yang dia punya kepada selain istri, enggak sama sekali. Tapi karena saking cintanya dia kepada istri, dia berikan apa yang diminta istrinya. Nah, jadi di sini kata mumsik itu bisa kinayatun 'anil bukhl, bisa merupakan kiasan dari kebakilan. Tapi intinya mumsik itu orang yang memang nggak mau ngasih nafkah atau kepada istrinya, atau ngasih nafkah tapi betul-betul dengan sesedikit mungkin, tidak selayaknya yang sesungguhnya dia sangat mampu untuk berikan. Ya, karena kebakilannya atau karena alasan-alasan lain. Nah, Abu Sufyan itu orang yang begitu. Fahal alayya junah, berdosakah saya an unfiqa ala iyali, kalau aku memberikan nafkah kepada keluarga Abu Sufyan sendiri, yaitu anak-anaknya. Min malihi, yang saya ambil dari harta Abu Sufyan, bi ghairi idzni, tanpa izin dari beliau. Maka Nabi bersabda, la haraja alaiki, enggak ada salahnya kamu lakukan itu, antun fiqi alaihim bil ma'ruf. Nah, selama kamu memberikan nafkah kepada mereka itu dengan cara yang ma'ruf, yang wajar, yang sewajarnya. Sekali lagi kita kembali kepada istilah ma'ruf, yang sewajarnya. Ya, kita bacakan dulu riwayat sesudahnya, baru kemudian kita akan bahas beberapa persoalan fikih sederhana yang ada dalam hadis
Hindun ini ya, sebelum nanti kita melangkah kepada hadis dua Zainab yang saya sampaikan tadi. Akhbarani abi, ya, dari Yakub bin Ibrahim, dari Yahya, dari Hisham. Akhbarani abi, kata Hisham, ayahku pernah menceritakan. An Aisyah, sebuah riwayat dari Aisyah. Anna Hinda binta Utbah, Hindun bintu Utbah itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu pria yang pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini, dia nggak pernah memberikan nafkah yang cukup buatku. Wawaladi, dan juga buat anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu, kecuali ketika aku tambah dengan sebagian yang aku ambil dari beliau, wa huwa la ya'lam, tanpa beliau ketahui. Rasulullah bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil saja nafkah secukupnya, sewajarnya untuk kamu dan anak-anak kamu. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab tentang kondisi di mana ada suatu kondisi di mana seorang istri berikut anak-anaknya itu secara tanpa sengaja atau disengaja terzalimi dalam soal nafkah. Di mana jelas-jelas orang suami itu mampu menafkahi istrinya bahkan jauh jauh lebih banyak ya dari kebutuhan normal, tetapi justru nafkah yang diberikan itu sangat sedikit sekali, sehingga istri dan anak merasa kesulitan. Mau bayar ini nggak bisa, bayar itu nggak bisa. Padahal semua dibayarkan pun ya pendapatan suami dan yang dimiliki suami itu jauh lebih banyak dari itu. Nah, bagaimana dalam kondisi demikian? Apakah orang istri boleh mengambil sebagian di antara harta suaminya tadi untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, ingat ya, catatan di sini untuk nafkah, yakni al-mutatallabat al-yaumiyah, kebutuhan sehari-hari. Pertama yang kita akan bahas di sini adalah bahwasanya Hindun, kita tahu Hindun, ya. Hindun radhiyallahu taala anha ini salah seorang sahabiyah, sahabat wanita yang sangat fenomenal dan sekaligus kontroversial. Karena masa lalunya sebagai seorang kafirah atau non-muslimah sebelum dia masuk Islam, itu dikenal sebagai wanita yang sangat membenci sepak terjang Nabi dan para sahabat di dalam mendakwahkan Islam. Sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana kejadian Hindun terhadap ya Asad, ya, yakni Asadul Ummah Hamzah, ya, paman Rasulullah SAW, bagaimana perilaku Hindun terhadap Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu orang yang sangat dihormati. Tapi begitu dia masuk Islam itu janggutnya itu sampai ditarik sama Hindun. Apa-apaan kamu masuk Islam? Ya. Padahal Abbas sendiri masuk Islam dalam kondisi sudah belakangan gitu. Bukan orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah. Tapi Hindun pada waktu itu masih sangat marah sekali. Tapi kemudian ketika Islam mulai mewarnai kota Makkah, ya, terjadi Fathu Makkah, mulai mewarnai, Abu Sufyan kemudian masuk Islam dan Hindun pun sebagai istrinya ikut masuk Islam. Nah, sehingga sosok Hindun itu sebagai wanita yang meledak-ledak itu memang sudah dikenal semenjak sebelum keislamannya. Maka setelah dia masuk Islam, dia juga menjadi wanita yang tuhibbus sarahah, senang berterus terang, ngomong apa adanya, belak-belakan begitu ya. Meskipun sudah masuk ke dalam Islam, sudah terwarnai hidupnya dengan keislaman, karakter dasar itu gak hilang. Ya, sehingga ketika dia merasa dizalimi oleh Abu Sufyan dengan sikapnya, dia langsung mengadu kepada Nabi dan meminta diberikan fatwa. Nah, persoalan fikih yang bisa diambil dari hadis ini diantaranya tentang hukum tazallum. Apa itu tazallum? Tazallum itu adalah mengadukan kezaliman orang. Ketika mengadukan kezaliman orang, maka kita akan berhadapan dengan hukum yang namanya ghibah. Kita tahu ghibah atau menggunjing itu diharamkan. Ngomongin kejelekan orang itu kan diharamkan. Wa innaha tubahu fi halat. Tetapi kemudian ghibah itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pembahasannya sekali lagi panjang, ya. Kita sudah pernah membahasnya dalam bab ghibah, ya. Ma yajuzu wa ma la yajuz minal ghibah, di antaranya kitab
yang ditulis Al-Imam Asy-Syaukani, yaitu judulnya Daf'ur Raibah fi ma yajuz wa ma la yajuz min al-ghaibah. Menyingkap kesamaran dalam pembahasan tentang yang boleh dan yang nggak boleh dalam bergibah. Jadi para ulama berbeda pendapat memang. Kapan ghibah itu diperbolehkan. Nah, dalam konteks ghibah itu diperbolehkan pun para ulama masih berbeda pendapat sebatas mana itu diperbolehkan. Nah, kita nggak membahas tentang hukum ghibah itu secara lebih jauh, tapi ada kondisi-kondisi yang memang ghibah itu diperbolehkan. Tetapi tetap dalam batasan-batasan tertentu. Misalnya untuk minta pertolongan orang lain melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita nggak mampu melakukannya terhadap seseorang, tolong kamu bantu saya untuk mengubah perilaku fulan atau memberikan nasihat kepada si fulan atau fulana dan seterusnya. Ya, banyak kondisi di mana atau orang yang mujahir bil bidah wal ma'asi, orang yang memang udah terang-terangan melakukan kebidahan, melakukan kemaksiatan, bahkan mengajak orang banyak secara massal. Orang yang kayak gini nggak disebutkan pun aibnya memang sudah tersebar. Nah, justru kita ketika ada orang menyampaikan itu di hadapan orang banyak untuk ingatin, hati-hati loh dengan fulan-fulan ya, karena dia telah menyebarkan banyak kejelekan di tengah umat ya, secara terang-terangan berhati-hatilah kepada fulan. Ini salah satu di antara kapan ghibah itu diperbolehkan. Nah, salah satunya lagi adalah tazalum ini. Tazalum ini apa? Orang yang mengadukan kezaliman. Nah, kalau orang misalnya dizalimi, seorang istri mengalami KDRT dalam rumah tangga, mau nggak mau kan dia akan mengadukan kepada orang lain yang akan memberikan solusi hukum. Bisa jadi dia seorang hakim, qadhi, atau seorang ustadz, seorang juru dakwah, seorang ulama. Dia akan mengadukannya dan ketika mengadukannya dia akan berghibah. Nah, di sini para ulama mengatakan kalau memang mungkin untuk disamarkan ya disamarkan. Tetapi ketika penyamaran itu justru menyebabkan substansi persoalan itu menjadi kabur, jangan. Maksud saya begini. Ketika misalnya orang bisa bertanya gini, ada seorang istri yang diperlakukan begini tanpa menyebut dirinya, itu boleh dan itu lebih baik. Ada seorang suami berlaku begini, apa hukum? Tetapi ketika itu dilakukan malah justru menyamarkan persoalan karena harus ada detilisasi yang membutuhkan sosok itu diketahui, maka pada saat itu ya sudah sampaikan saja secara langsung. Jadi ini konteks di mana suatu saat itu diperbolehkan. Hindun menyampaikan ini karena ini terkait dengan Abu Sufyan. Ya, para ulama mengatakan Hindun merasa perlu Rasulullah itu tahu bahwa ini adalah persoalan dirinya dengan Abu Sufyan. Ya, jadi bukan persoalan orang yang jauh, orang yang dekat dengan Nabi dan Nabi sudah tahu sosoknya. Mengapa perlu? Ya, karena begini, sahabat muslim. Ada konteks di mana misalnya perbuatan itu dilakukan oleh A, itu konsekuensinya berbeda kalau dilakukan oleh B. Kalau ini dilakukan oleh orang dengan kapasitas gini, perilaku gini, karakter gini, tentu akan berbeda gitu. Nah, dengan apabila dilakukan oleh orang yang lain. Nah, ketika Hindun mengatakan demikian, itu banyak ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri sudah tahu tentang sosok Abu Sufyan yang seperti itu. Jadi udah maklum banget lah kalau Abu Sufyan berlaku demikian. Nah, karena itu memang karakter yang dikenal oleh Nabi. Begitu disampaikan oleh Hindun, maka Rasulullah akan lebih mampu menangkap inti sari persoalan. Ketimbang misalnya dikatakan ada seorang suami yang begini dan begitu. Jadi pahami di sini ya. Jadi di sini tazallum, mengadukan persoalan kita kepada orang lain untuk mencari solusi hukum itu menjadi celah diperbolehkan seorang itu bergibah, menggunjing, menceritakan aib seseorang yang memang akan dimintai hukum tentang dirinya. Tapi dengan syarat tidak boleh berlebihan. Ya, sambil cerita, sambil maki-maki, sambil cerita, sambil ngomongin kejelekannya terus ya jangan. Cukup ceritakan apa yang menjadi sumber persoalan yang akan dicarikan solusi hukumnya, itu saja. Jadi makanya dijelaskan oleh para ulama ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Setiap kedaruratan itu ada batasnya juga. Bukan karena darurat maka orang akhirnya berlebih-lebihan di dalam menggunakan peluang tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Kita kembali kepada pembahasan. Nah, hal lain yang disampaikan di sini adalah bahwasanya sifat kikir atau pelit itu merupakan karakter. Ya. Sifat kikir atau pelit
karakter. Jadi manusia itu ada yang dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kan orang sering menyebutkan jadi antara ekonomis dengan pelit itu kadang-kadang beda-beda tipis. Jadi orang yang sangat ekonomis itu berpotensi lebih besar untuk menjadi bakhil, menjadi pelit. Sementara orang yang apa namanya yang boros itu apa namanya cenderung juga gampang untuk berfoya-foya, menraktir orang lain, yang ngasih sana ngasih sini. Jadi itu karakter yang dimiliki seseorang yang bukan berarti tidak bisa diubah tidak bisa diarahkan sama sekali. Maaf, bukan berarti tidak bisa diarahkan sama sekali, tapi memang tidak bisa juga diubah sedemikian rupa. Jadi karakter tetap dipunyai. Orang karakternya itu temperamental, agak pelit, penyabar, begini, begitu, itu karakter-karakter dasar. Sekali lagi, diubah sebegitu rupa nggak bisa, tetapi bisa diarahkan. Ya, bisa diarahkan sehingga diminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang jelek. Jadi makanya apa yang disampaikan dari pribadi dan sosok Abu Sufyan ini bukanlah taib, ya, bukanlah menyebutkan tentang aib Abu Sufyan. Beliau adalah sahabat yang mulia, ya, sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam, meskipun beliau itu aslama mutaakhiran, ya, tetapi Rasulullah sangat menghormati Abu Sufyan, sehingga pada waktu Fathu Makkah Nabi mengatakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Dengan itu Abu Sufyan merasa bangga dan kemudian akhirnya dia masuk Islam. Karena dia demikian dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang dulu begitu gigih menentang Islam, ketika sudah menjadi Muslim, dia termasuk di antara tokoh yang begitu kuat membela Islam. Adapun karakter yang dimiliki oleh beliau, ya, sebagian diantaranya disebutkan di sini, sekali lagi itu merupakan karakter dasar, ya, dari seseorang. Karakter dasar dari seseorang. Ya. Sekali lagi, karena saya katakan tadi antara ekonomis dengan pelit kadang-kadang beda-beda tipis. Kadang-kadang orang sakit bersikap ekonomisnya tanpa sadar dia terjebak dalam sifat pelit atau kikir. Ya, maunya yuk kita ngelatih diri untuk bersusah-susah. Anak istri diajak bersusah-susah misalnya supaya kita tahu tentang apa namanya karunia yang Allah berikan, ya, supaya kita pandai bersyukur dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang dilakukan itu bisa berakibat pada penzaliman hak-hak anak dan istri. Ini sikap pertengahan harus kita ambil gitu. Melatih anak untuk hidup mandiri, untuk tidak terlalu berfoya-foya dan sebagainya itu penting. Tetapi juga memberikan kepada mereka hak-hak untuk dipenuhi kebutuhan mereka, diberikan kesenangan, diberikan hiburan sewajarnya, itu juga harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai seorang itu justru akhirnya mengambil itu dari orang lain. Ada anak ya, dari keluarganya sendiri, dia orang kaya, tapi di keluarganya sendiri tidak pernah dipenuhi kebutuhannya. Ya, selalu diirit-iritin sedemikian rupa apa yang harus dia ambil. Akhirnya dia mendapatkannya dari orang lain. Ya, akhirnya dia lebih menghormati orang lain. Akhirnya dia lebih senang tinggal di rumah orang lain. Ya, dan lain sebagainya. Ini kan salah satu di antara akibat yang sangat tidak diinginkan. Ya. Jadi kita kembali kepada persoalan. Jadi ini kaitannya dengan apa? Bukan hanya dengan soal nafkah, tapi juga dengan pendidikan keluarga. Ya, jadi pendidikan keluarga itu penting. Kita bersikap tengah antara memanjakan sedemikian rupa dengan menyiksa. Ya. Jangan nyiksa, tapi juga jangan memanjakan sedemikian rupa. Itu mencari sisi di pertengahan itu yang perlu tarik ulur. Ya, karena hidup ini perlu tarik ulur. Maka para ulama sering menyebutkan ya bahwa ketakwaan itu juga proses tarik ulur. Ya. Proses tarik ulur di mana seseorang itu untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu melakukan proses tarik ulur dalam berbagai hal. Dalam sedekah misalnya, kita nggak boleh bersedekah sedemikian rupa sampai mengabaikan kebutuhan keluarga. Ya. Karena Al-Quran juga melarang demikian. Kita tidak boleh berinfak sedemikian rupa sampai melalaikan kehidupan kita dan keluarga. Tapi kita juga tidak boleh bersikap pelit. Ya, itu salah satu di antaranya. Contohnya, kita kembali kepada persoalan. Nah, di sini persoalan yang terjadi adalah berkaitan dengan nafkah. Nah, kita bicara langsung sekarang tentang nafkah. Ya, seorang istri dalam kasus di sini itu dizalimi. Dizalimi dengan apa?
dengan dikurangi nafkah dari yang normal atau tidak diberi nafkah sama sekali. Maka seorang istri boleh mengambil kalau itu memang merupakan hak dia dan anak-anaknya. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat tentang batasan. Al-qadru al-jaizu, ya, batasan yang diperbolehkan. Ya, al-qadru al-masmuh, ya, dari perbuatan mengambil uang tanpa izin dari suami tadi. Nah, ketika kita sebutkan bil ma'ruf berdasarkan kebiasaan, bil ma'ruf berdasarkan yang wajar, maka kewajaran ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Bisa misalnya yang dimaksudkan ma'ruf di sini adalah yang wajar untuk kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut di waktu itu, ya, dalam kondisi itu. Seorang hidup di satu daerah di mana kebutuhan sehari-hari yang normal itu berkisaran antara jumlah ini dan jumlah itu. Nah, itu dilihat dari apa? Dari kondisi mereka. Untuk level menengah ke atas kira-kira sekian, menengah ke bawah sekian, untuk orang miskin sekian, gitu ya. Jadi dia bisa melihat kondisi ekonominya bagaimana, kemudian dia tinggal di daerah yang bagaimana, yang wajar di daerah situ kira-kira bagaimana, ya. Sama dengan pengukuran UMR lah kira-kira seperti itu, ya. UMR-nya keluarga, ya, di tempat itu dengan kondisi mereka yang seperti itu kisaran berapa dan berapa. Itu bisa dijadikan satu sudut pandang. Sudut pandang yang lain misalnya kebiasaan dalam keluarga itu sendiri. Bisa jadi keluarga itu punya tolak ukur sendiri. Semenjak menikah misalnya kisaran nafkah itu sekian dan sekian. Lama-kelamaan mereka semakin kaya misalnya, semakin berada, tapi ternyata suami malah semakin pelit gitu. Malah akhirnya yang tadinya bisa berlebih justru berkekurangan. Nah, pada saat itu seorang istri boleh mengambil sebatas kewajaran menurut kebiasaan yang mereka dapatkan, ya. Kecuali ketika pembatasan itu memang dengan alasan yang sudah diketahui bersama dan disepakati bersama. Kita kurangi ya uang belanja kita karena kita berniat ini dan itu. Kalau itu terjadi, maka itu persoalan yang berbeda, ya. Tetapi ketika itu memang karena sikap ekonomis suami yang terlalu berlebihan sehingga cenderung kepada pelit, ya, sehingga akhirnya kebutuhan rumah tangga yang tadinya lebih dari cukup justru berkekurangan, ya. Sementara kondisi ekonomi justru meningkat misalnya. Kalau ekonomi itu makin turun, kemudian akhirnya sumbangsi untuk nafkah berkurang dan berkurang, maka hal itu tentunya sudah dipahami bersama. Seorang istri pun sudah pasti tahu kenapa dikurangi uang belanjanya karena kondisi-kondisi yang ada. Jadi bisa dipahami di sini ya. Semua persoalan dalam hak-hak dan kewajiban dalam Islam itu hubungannya adalah dengan maslahah mursalah, ya, dengan maslahah mursalah sehingga hukum bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi dan keadaan. Termasuk ukuran daripada ma'ruf tadi. Jadi bisa ukuran umum, bisa ukuran spesifik keluarga tadi. Ya, itu yang namanya bil ma'ruf. Nah, sebagian di antara ulama ada yang mencari titik terendah. Bahwa ma'ruf di sini adalah bukan diukur dengan keadaan di sekitar, kebiasaan maupun kebiasaan spesifik keluarga tadi, bukan. Tetapi diukur dengan kewajaran yang pada ukuran yang terendah. Ya. Tadinya misalnya setiap hari dikasih 50 sampai 100 ribu. Ya, ketika suatu saat suaminya itu cuma ngasih 10 ribu, ya, 15 ribu, 10 ribu, 15 ribu, yang jelas nggak cukup untuk kebutuhan mereka. Maka diambil saja kira-kira yang cukup. Oh, kira-kira 25 ribu atau 30 ribu cukup, meskipun nggak mencapai kebiasaan yang diberikan. Maka itulah yang diambil. Nah, maka untuk ukuran di masa Nabi, di masa Rasulullah SAW, karena umumnya muhajirin itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pada saat itu boleh dikatakan orang-orang yang berkecukupan secara umum saja itu cukup dalam memenuhi kebutuhan primer, bukan hidup bermewah-mewah pada saat itu. Kecuali sebagian di antara mereka dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Ya, umumnya kehidupannya menengah ke bawah. Maka disampaikan oleh para ulama di antara yang dijelaskan oleh para ulama
untuk masa itu misalnya kalau orang miskin ngambil ukuran apa namanya 1 mud gitu. Kalau orang menengah 1,5 mud, kalau orang agak berada sedikit untuk ukuran pada masa itu diambil ukuran 2 mud. Ya, jadi kita sudah sering ya mendengar istilah mud ini ya di dalam zakat ya. Termasuk ketika seorang wanita itu membayar puasa ganti dari puasa yang tidak dilakukan di bulan Ramadan, dia bisa menggantinya dengan fidyah, dia bisa menggantinya dengan puasa. Dan ketika dengan fidyah itu ukurannya adalah antara 1/2 sampai 1 mud. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ukurannya pada masa itu. Tapi sekali lagi bil ma'ruf di sini tidak bisa ditakar dengan takaran seperti itu. Tapi diukur dengan takaran kebiasaan di masing-masing tempat atau di masing-masing keluarga. Nah, kemudian sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang istri kemudian diberikan keleluasaan untuk akhirnya bisa mengambil apa yang menjadi jatahnya, ya, apa yang menjadi jatah dari ini, maka dia berada dalam pilihan. Pilihan dia itu mengambil kurang, kemudian dia, kalau orang Jawa istilahnya tirakat, ya, kemudian dia bersikap zuhud, berlatih zuhud bersama anak-anaknya, atau dia mengambil yang kira-kira berkecukupan untuk dirinya dan bagi anak-anaknya supaya mereka hidup nyaman. 2 pilihan itu boleh diambil. Ya. Jika seorang milih hidup zuhud, dia bilang sama anak-anaknya, ini bapak kita sekarang kalau ngasih belanja mungkin ada kebutuhan yang kita nggak tahu. Nah, jadi ngasih belanja kok dikit sekali ya. Jadi ini akan ibu ambil dari uang ayah kalian ya. Kita akan buat makan, tapi kita makan seadanya saja ya, tidak seperti biasa. Melatih diri dan anak-anak untuk bersikap zuhud. Karena zuhud, az-zuhdu ya, az-zuhdu wal wara'u itu fadlun. Wara' dan zuhud itu keutamaan. Wara' dan zuhud itu keutamaan. Jadi wara' dan zuhud itu bukan sesuatu yang wajib. Secara hukum asal itu bukan sesuatu yang wajib. Izzat ma fid dunya yuhibbakallah wa zat fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Bersikap zuhudlah dengan apa yang ada di dunia ini, Allah akan mencintai kamu. Bersikap zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka mereka akan suka sama kamu. Nah, sikap zuhud ini adalah fadlun zaid, kelebihan. Yang kalau dilakukan itu kan jauh lebih baik. Gitu. Tapi kalau seorang tidak melakukannya, juga tidak berdosa. Tetapi ketika seseorang betul-betul menjauhi sikap zuhud, menjauhi sikap wara' sama sekali, itu menunjukkan cacat dalam agama. Jadi wara' itu kalaupun nggak sepenuhnya ya dilakukan juga. Zuhud itu kalaupun nggak sepenuhnya harusnya dilakukan juga. Kalau orang dalam hidupnya nggak mengenal zuhud sama sekali, nggak mengenal wara' sama sekali, ada sesuatu dalam agamanya. Gitu. Tapi secara hukum asal, zuhud dan wara' itu bukan yang wajib. Jadi kalau si istri tidak diharuskan bersusah payah dengan menahan sebagian di antara yang menjadi milik dia dan anak-anaknya. Tapi kalau dia lakukan bersama anak-anak dan mereka mampu, itu akan jauh lebih baik. Itu saja untuk sementara. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum seorang istri mengambil sebagian di antara apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, para ulama menjelaskan semua itu dilakukan karena Allah berfirman di Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ya, orang yang punya kelapangan hendaknya dia memberikan kelapangan tersebut, ya. Kemudian ada sebagian ulama yang unik memasukkan pembahasan ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jadi berikanlah hukuman sebagaimana sebatas ya hukuman yang mereka berikan kepada kalian. Artinya balaslah sesuatu itu dengan balasan yang sebagaimana kalian rasakan sebelumnya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Hindun ini menurut sebagian ulama adalah bentuk pembalasan dalam tanda kutip. Ya. Karena dia tidak diberikan nafkah selayaknya, maka dia membalas dengan mengambil. Tetapi dia mengambilnya tidak melampaui apa yang menjadi haknya, gitu. Ibaratnya kalau ada orang nempeleng kita dengan tangan kanan di pipi kanan, kita juga menamparnya dengan tangan kanan di pipi kanan. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini bukan dalam konteks zihad, bukan dalam konteks kisos, tetapi dalam konteks mengambil hak nafkah.
Tetapi para ulama sebagian menggunakan dalil tadi fa'aqibu bisna uqibtum bih, karena ketika suami itu menciderai apa yang menjadi kewajiban dia terhadap istri dalam soal nafkah, itu berarti dalam tanda kutip dia telah menghukum istrinya. Maka istri pun membalas dengan menghukum si suami, tapi bukan dengan cara yang membuat si suami itu kepayahan, enggak. Tetapi dengan cara mengambil haknya tanpa sepengetahuan si suami. Itu sebagai bentuk hukuman juga bagi si suami. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas demikian. Kemudian kita masuk bab selanjutnya. Ya, masih terkait dengan itu, nafaqatil mar'ah min baiti zawjiha wa dzikrul ikhtilaf wa dzikru ikhtilaf Ayyub wa Ibnu Zuraid fi hadis Ibni Mulaikah dari Asma. Ya, tentang seorang wanita yang membelanjakan sesuatu dari rumah suaminya, berinfak dari apa yang ada di rumah suaminya, perbedaan riwayat dari Ayyub bin Zuraid dari hadis Abi Mulaikah dari Asma. Ini sekali lagi tentang perbedaan periwayatan. Ya, akan kita sebutkan riwayat-riwayatnya dengan perbedaan lafalnya ya. Akhbarana Abdurrahman bin Muhammad. Sekali lagi ini tentang bagaimana seorang wanita itu berinfak atau memberi sesuatu dari harta yang dimiliki keluarga. Ya, harta yang dimiliki keluarga yang ada dalam rumah. Abdurrahman bin Muhammad bin Salam mengatakan begini, Afwan menceritakan riwayat kepadaku, kata beliau, Wahib menceritakan sebuah riwayat kepada kami, kata beliau, Ayyub menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inni la amliku illa ma adkhala alayya Zubair baitahu. Saya ini nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya apa-apa kecuali harta yang memang sudah dimasukkan Zubair bin Awam. Zubair ini kan adalah suami daripada Asma binti Abi Bakar. Kecuali yang dimasukkan Zubair ke dalam rumah kami. Ya, arti harta yang sudah ditaruh Zubair di dalam rumah kami. Fa'akhudhuhu min malih. Kemudian akhudhuhu min malih. Kemudian aku ambil sebagian dari harta tersebut untuk berinfak, bersedekah. Jadi artinya Asma ini mau bersedekah, mau berinfak, mau ngasih sesuatu untuk kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Tapi dia nggak punya duit. Tapi ada uang yang merupakan uang keluarga di dalam rumah. Anfiqi wa la tuqi wa yuka alaik. Ya, silahkan kamu itu berinfak dan nggak usah hitung-hitungan. Nggak usah terlalu hitung-hitungan. Karena kalau kamu hitung-hitungan maka Allah juga akan hitung-hitungan dengan kamu. Jadi di sini ada hukum yang terkait dengan beberapa persoalan. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu riwayat berikutnya dengan perbedaan lafalnya. Dari Hasan bin Muhammad, beliau menceritakan, kata beliau, Hajjaj menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Ibnu Zuraid menuturkan, kata beliau, akhbarani Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepada kami dari Abbad bin Abdullah bin Zubair, dari Asma bin Bakar radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah datang menjumpai Nabi. Itu menjumpai ipar beliau. Ila Nabi SAW, qala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ini sedikit penegasan, karena dalam riwayat yang tadi tidak disebutkan ucapan ya Nabi Allah. Mungkin sebagian bertanya-tanya, apakah karena Nabi adalah iparnya sehingga tidak dipanggil dengan Nabi Allah? Tidak demikian. Karena dalam riwayat yang lain, Asma tetap memuliakan Nabi dengan panggilan Nabi Allah. Sebagaimana Aisyah juga sering memanggil Nabi dengan ya Rasulullah. Ya. Meskipun beliau adalah suami Aisyah. Ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Aku enggak punya uang simpanan sedikit pun kecuali yang diberikan Zubair di rumah kami. Fahal alayya junahun an ardah. Apakah aku berdosa kalau aku berinfak mimma yudkhil alayya, dari uang yang memang sudah diberikan untuk kami? Qalat irdahi mastata'ti. Ya. Berinfaklah sebatas yang kamu mampu, wala tuki, jangan terlalu berhitung, fayukillahu alaik, karena Allah akan balik berhitung dengan kamu. Ya. Kemudian riwayat yang lain, akhbarana Hannad, dari Hannad bin Suri, dari Hannad ibnu Sirri,
Beliau mengatakan Abdah menceritakan sebuah riwayat kepada kalian dari Hisham, dari Fatimah, dari Asma. Sama, lafalnya hampir sama, tapi menegaskan bagian akhirnya la tuhsi wa yahsillahu alaik, jangan terlalu banyak berhitung. Ihsa ya, ihsa, ahsa yuhsi, au kayuki, au ayu'i, itu artinya sama. Wa yahsillahu alaik, sehingga Allah pun berhitung pada diri kamu. Ini ada beberapa riwayat yang hampir mirip juga. Tapi kita cukup di sini dulu untuk kita masuk kepada pembahasannya. Nah, di sini sahabat muslim dan muslimah, ada setidaknya 2 hukum yang mau kita bicarakan di sini. Yang pertama, tentang seorang istri yang membelanjakan harta yang ada di dalam rumah untuk berinfak pada orang lain. Ya, untuk berinfak kepada orang lain. Jadi di sini para ulama menjelaskan wa hadza ala 'adatil hijazin. Hadis ini asbabul wurudnya adalah memfoto, menggambar, mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Hijaz. Masyarakat Hijaz itu biasa mereka itu berinfak dari uang yang ada di rumah, ya. Yang ada di rumah yang diberikan suami untuk kebutuhan rumah tangga, blak ini untuk di rumah, untuk ini, kemudian sebagiannya diinfakkan, ya, oleh si istri, oleh keluarga atau orang yang ada di dalam rumah tersebut. Itu sudah jadi kebiasaan. Maka ketika pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi, yang ditanyakan adalah potret daripada kebiasaan masyarakat Hijaz yang kemudian diamini Nabi sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Sehingga ketika ditanyakan, boleh nggak seorang istri itu berinfak dari uang yang diberikan suami di rumahnya untuk kebutuhan hari-harinya tadi, ya, termasuk misalnya suami misalnya memberikan ini untuk 1 hari sekian selama 1 bulan. Setengah bulan, misalnya seperti itu. Termasuk dana-dana darurat. Itu sudah diberikan oleh suami. Boleh nggak kemudian sebagiannya diinfakkan? Ya, bahkan tanpa sepengetahuan dari si suami. Nah, itu dikembalikan bahwa hukum asalnya adalah diperbolehkan idza ulima minhu ridha. Kalau memang diyakini si suaminya akan rela. Misalnya sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan watak dan karakter suami. Suaminya sering berinfak juga kok, misalnya. Nah, jadi akhirnya si istri pun berinfak dari uang yang dititipkan suami kepadanya. Nah, tapi idza ulima minhu 'adamur ridha, tapi kalau sudah diyakini suami memang melarang, memang nggak senang, pokoknya uang ini hanya untuk kebutuhan kalian, jangan untuk yang lain, maka si istri nggak boleh melakukan. Jadi kalau diketahui ridha nggak apa-apa, tapi kalau dia diyakini tidak ridha, tidak diboleh. Nah, kalau suami membebaskan silakan, tapi kalau suami melarang tidak diperbolehkan. Nah, di sini karena terkait dengan kebiasaan masyarakat Hijaz, maka hukumnya dikembalikan kepada asal. Selama suami tidak melarang, maka ya nggak apa-apa. Bila di tengah masyarakat kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, berinfak seperti itu adalah hal yang wajar, nggak jadi masalah, sudah. Tidak perlu lagi harus izin kepada si suami. Ya. Selama uang itu adalah uang yang memang sudah dititipkan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka untuk belanja mereka sehari-hari. Ya. Jadi tidak menjadi persoalan. Ya. Selama itu sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan mereka. Tetapi ketika ada penandasan dari suami, seperti saya sebutkan tadi, larangan dan seterusnya, atau justru diyakini kebalikannya, meskipun suami nggak ngomong. Misalnya suami ini orangnya pelit banget gitu ya, berinfak itu jarang segala macam. Lalu si istri malah infak diam-diam, jangan. Ya. Jangan seperti itu, karena itu kemungkinan besar kita sudah yakin si suami itu tidak akan rela. Ya, tidak akan rela, maka jangan dilakukan. Ini hukum fikih yang pertama. Yang kedua, ini tentang infak. Jadi sebenarnya ini hal yang berbeda, tapi disampaikan di bagian akhir. Mungkin di antara kita bertanya-tanya gitu loh. Udah dari suami diambil uangnya, Nabi mengatakan jangan berhitung-hitung, ya. Loh, uang yang dititipkan suami kok diinfakkan jangan berhitung-hitung. Ya, sekali lagi, ini ada asbabul wurudnya karena ini sudah jadi kebiasaan masyarakat Hijaz. Jadi mereka sudah biasa melakukannya gitu. Cuma sebagian di antara mereka itu hitung-hitungan banget, kalau mau ngasih itu dikit sebagiannya, dikit, ya. Takut takut mengurangi kenikmatan mereka, takut mengurangi level kehidupan mereka dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang dilarang di sini. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi di sini sebenarnya bukan terkait dengan persoalan infak yang diambil istri dari uang suami, bukan, tapi infak secara umum sebenarnya. Kalau kita berinfak, maknanya begitu.
kalau kita berinfak itu jangan terlalu hitung-hitungan. Ya. Kalau saya bisa ngasih 10.000, 2.000 aja lah. 7.000 nanti buat nambah lauk lagi, ya, buat nambah makanan lagi, buat nambah dessert lagi misalnya. Nah, jangan terlalu hitung-hitungan dalam berinfak seperti itu, yang dianggap bahwa kelebihan infak kita seolah-olah akan mengurangi sebagian di antara kebahagiaan kita. Sekali lagi ya, selama itu tidak bukan infak yang menyebabkan kehancuran keuangan rumah tangga. Ya, banyak berinfak sampai anak dan istri terabaikan, itu tidak boleh dalam Islam. Karena infak kepada keluarga itu lebih diutamakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah rasa takut yang sering hinggap dalam diri seseorang. Masa ngasih dia, nanti enakan dia makan dari saya, misalnya seperti itu kan. Itu kan namanya hitung-hitungan. Kita mau ngasih orang nih makan enak banget ya. Masa level dia jadi sama. Itu namanya hitung-hitungan. Nah, jangan kamu terlalu hitung-hitungan dalam berinfak, karena kalau terlalu hitung-hitungan, Allah juga akan hitung-hitungan sama kamu. Maka orang yang semakin jor dalam berinfak, semakin tangannya tuh gampang, itu rezekinya tuh semakin makmur. Kalaupun bukan bertambah rezeki, itu hartanya bertambah berkah. Gitu. Salah satu di antara keberkahan harta kan kalau kita merasa lapang nih. Tetangga kita kasih makanan, kita makan akan merasa lapang. Gitu. Mau bau makanan kita kecium tetangga segala macam, apa-apa orang tetangga sudah dikasih. Mereka sudah menikmati juga apa yang kita nikmati. Kita merasa nyaman. Karena tetangga juga akan merasakan apa yang kita nikmati. Berarti keberkahan dari harta yang kita miliki itu akan sangat terasa sekali. Ya. Jadi itu ya hal kedua yang disampaikan di sini. Lalu apakah itu boleh dilakukan oleh istri saja atau boleh juga dilakukan oleh anak dan yang lainnya? Ya. Itu boleh ya. Nanti akan kita sebutkan dalam hadis-hadis sesudahnya. 299 ya. Dari Ahmad bin Harb. Beliau mengatakan Abu Muawiyah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Hisham, dari Fatimah, dari Abbad bin Hamzah, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau menceritakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, anfiqi, berinfaklah, wala tu'i, jangan kamu berhitung-hitung, fayu'illahu alaik, sehingga Allah pun berhitung-hitung dengan kamu. Wala tuhsi, sama juga artinya, wa yuhsillahu alaik. Artinya sama dengan yu'i, cuman sengaja dibuat sini untuk taukid saja. Ya. Masing-masing diambil dari kata yang berbeda, tapi tujuan di sini sama. Di yu'i itu dari kata wa'a. Artinya hafidho, menjaga, nyimpen. Jadi kalau kamu berinfak, jangan terlalu nyimpen. Nah, kalau berinfak, jangan terlalu perhitungan. Nah, tapi inti maknanya kan sama. Ya. Jangan terlalu nyimpen, ya. Intinya sama ya. Kita sebutkan riwayat yang lainnya lagi. Ya. Tapi ada makna lain yang bisa kita ambil ya. Pada bab berikutnya, sawabu dzalika, kita bicara sekarang tentang pahalanya nih. Wa dzikrul ikhtilaf ala syakik fi hadis Aisyah, dan adanya perbedaan riwayat pada syakik dari hadis Aisyah. Kita nggak bicara tentang riwayat di sini ya. Dari Muhammad bin Al-Musanna, dari Muhammad bin Bashar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah. Kata beliau, sami'tu Abu Wa'il, aku pernah mendengar Abu Wa'il mengatakan, yuhadditsu an Aisyah, menyampaikan sebuah hadis dari Aisyah dari Nabi SAW. Nabi bersabda begini, idza tasaddaqatil mar'ah min baiti zawjiha, ketika seorang wanita itu berinfak dari rumah suaminya, ini makna lain yang kita sampaikan tadi, kana laha ajr, maka wanita tersebut mendapatkan pahala. Meskipun itu dari uang yang dititipkan suaminya untuk belanja mereka. Walil zauji mislu dzalik, dan si suami juga ikut mendapatkan pahala. Walil khazin mislu dzalik, bahkan pelayannya pun ikut dapat pahala. Pelayan di sini misalnya pelayan yang diberikan amanah, nanti kalau ada tukang minta-minta kamu kasih ini ya. Kalau nanti ada si fulan dari rumah yatim ini kasih yang ini. Si pelayan pun dapat. Bahkan ketika misalnya sudah jadi kebiasaan begitu, nyonyanya dan tuannya nggak memerintahkan, dia langsung ngasih saja. Ya. Karena sudah jadi kebiasaan, si pelayan ini otomatis saja. Bisa jadi kurang lebih yang diberikan. Bisa kurang, bisa lebih dari yang biasa diberikan oleh tuan dan nyonyanya tadi. Dan itu, si pelayan tetap dapat pahala,
wala yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibi, masing-masing tidak mengurangi pahala yang lain, li zauji ma kasab wa laha ma anfaqat. Suami mendapatkan pahala dari yang dia dapatkan lewat bekerja, dan si istri dari apa yang dia infakkan. Nah, sahabat muslim dan muslimah, para ulama memasukkan ini ke dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong-menolong untuk membina kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kalian bertolong-tolongan untuk melakukan dosa dan permusuhan. Untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini ada satu hal yang unik. Satu hal yang unik bahwa ta'awun itu bisa terjadi secara berantai. Bisa dengan kesepakatan ala ittifaq, kesepakatan di antara mereka, dan bisa terjadi dengan kebetulan ittifaqiyan. Nah, ittifaqan, bukan ittifaqiyan, ittifaqan, secara kebetulan. Ya, kan si pelayan ini sebenarnya nggak punya niat untuk berinfak, gitu. Tapi kemudian dia masuk dalam mata rantai perjalanan infak itu sampai kepada orang yang menerima, sehingga akhirnya dia berta'awun secara ittifaqan, ya, secara mengalir begitu saja. Begitu juga si suami sebenarnya nggak berniat untuk berinfak, tapi begitu istrinya berinfak, dia ikut dapat pahalanya. Jadi ada ta'awun alal birri itu yang dilakukan ittifaqiyan dengan kesepakatan, dan ada yang ittifaqan secara kebetulan saja terjadi. Semua yang terjadi tersebut akan tetap memberikan pahala. Akan tetap memberikan pahala, tapi para ulama mengatakan tentunya lebih besar pahala apabila dengan niat yang jelas. Kembali kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang nggak sengaja akhirnya dia berinfak, kayak suami tadi, dengan suami yang mengatakan ambil sebagian uang yang ada setiap hari untuk berinfak, tentunya berbeda. Ketika itu diperintahkan oleh suami, berarti si suami langsung memiliki giroh dan keinginan kuat untuk ikut berinfak, maka pahalanya tentunya lebih besar, ya, karena menunjukkan tingkat keikhlasan yang lebih tinggi. Tapi bisa jadi kejadian itu adalah pemicu. Begitu suaminya tahu kebiasaan mereka, dukung. Dan sejak itu dia menambahkan uang belanja lagi untuk mereka, agar mereka bisa berinfak lebih banyak lagi. Sehingga dengan itu akhirnya masing-masing mendapatkan pahala yang lebih. Ya. Jadi kebaikan manapun, ittifakan atau ittifaqiyan, dengan kesepakatan atau dengan tanpa sengaja, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggali kebaikan-kebaikan pada diri hamba-hambanya melalui cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang dalam tanda kutip memaksa kita untuk menjadi orang yang baik. Kita dipaksa untuk jadi orang baik. Dipaksa untuk punya suami baik, akhirnya jadi istri baik. Dipaksa punya istri baik, akhirnya jadi suami yang baik. Dipaksa punya orang tua baik, akhirnya jadi anak yang baik. Dipaksa punya anak yang baik, akhirnya jadi orang tua yang baik. Dipaksa punya tetangga baik, akhirnya jadi baik. Ya, makanya kalau kita kembali kepada hadis yang menyebutkan idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, ja'ala lahu waziran salihah, Allah akan memberikan kepadanya teman yang saleh. Idza nasiya dzakkarahu, kalau dia lupa akan diingatkan oleh temannya, wa idza dzakara a'anahu alaih, kalau dia ingat akan dibantu untuk melakukan perbuatannya. Jadi orang-orang yang Allah ciptakan di sekitar kita, orang-orang baik yang Allah ciptakan di sekitar kita, itu adalah anugerah. Ya, kita nggak tahu bahwa itu adalah merupakan jalan hidayah buat diri kita. Maka tetaplah meminta hidayah kepada Allah, karena hidayah itu bisa muncul dari manapun juga. Kita berharap hidayah dari teman-teman, rupanya dari anak kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari suami kita, dari istri kita nggak pernah tahu. Ya, jadi hidayah itu bisa datang dari mana saja. Termasuk di sini, ya, betapa berbahagianya seorang pelayan yang punya majikan kayak tadi. Kerjanya berinfak dan dia masuk dalam mata rantai perjalanan infak tadi. Ya. La quwwata illa billah. Kemudian selanjutnya dari Muhammad bin Qudamah, dari Jarir, dari Mansur, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah. Rasulullah bersabda, "Idza anfaqah min ta'am." Kalau seorang wanita memberikan infak min ta'am baitiha, dari makanan yang ada di rumah mereka, ghairu mufsidah,
tanpa menimbulkan kerusakan, kanalah ajru ma anfaqat, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang diinfakkan, walizauji ajruh bima kasab, si suami akan dapat pahala dari kerja yang dia lakukan. Mislu dzalik, bahkan pelayan pun ikut dapat juga. La yanqusu ba'duhum min ajri ba'd, tanpa mengurangi pahala satu maupun yang lain. Dari Ahmad bin Harb selanjutnya. Dari Abu Muawiyah, dari Amash, dari Syaqiq, dari Masruq. Kita lihat di sini ya, kalau yang diperhatikan itu ada perbedaan jalur riwayat ya. Meskipun ujung-ujungnya sampai kepada Aisyah. Rasulullah bersabda, "Idza anfaqatil mar'ah min baiti zawjiha." Kalau seorang wanita memberikan infak dari rumah suaminya, ghayra mufsidah, tanpa merusak, kana laha ajruha, dia akan dapat pahala, walahu misluhu bima kasab, dan si suami akan dapat juga pahalanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, walaha bima anfaqat, dan si wanita mendapatkan pahala dari apa yang diinfakkan, walil khazim mislu dzalik, si pelayan juga dapat yang sama, min ghairi ayun taqasa min ujurihim syai', tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Nah, di sini ada tambahan sedikit dari riwayat-riwayat yang belakangan ini, kalimat ghairu mufsidah ya. Sifatnya jangan sampai menimbulkan kerusakan. Ya, jadi artinya seorang wanita yang berinfak dari harta yang sudah dititipkan suami itu jangan sampai berinfaknya itu sampai menimbulkan kegoncangan dalam neraca keuangan rumah tangga gitu ya. Kesenangan berinfak dari harta yang bukan harta dia, tapi harta yang dari harta suaminya, tapi akhirnya justru keluarga yang keteteran. Itu jangan sampai. Sekali lagi, wala tulqu bi aidikum la tahluka. Jangan kita menggunakan tangan kita justru untuk mencelakakan diri kita sendiri. Wala tabsutha kullal basti. Jangan terlalu lepas sekali kalau berinfak tanpa kontrol. Wala taj'al yadaka ila unuqika, jangan kamu letakkan tangan kamu di leher, jangan pelit. Wala tabsutha, tapi jangan juga berlebihan ya, sehingga mencelakakan diri kamu sendiri. Nah, ini kalimat ghairu mufsidah itu untuk memberikan perimbangan gitu. Tadi kan ada latuh sih, jangan terlalu berhitung. Benar, kalau berinfak jangan terlalu berhitung. Tetapi juga bukan berarti lepas kontrol sama sekali. Ada segala sesuatu itu ada haknya. Kan kepada keluarga juga berinfak, kepada anak juga berinfak. Sampai anak sakit gara-gara kita misalnya memberikan makanan itu jatah mereka kepada orang lain, tentunya hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena anak-anak itu adalah orang-orang yang juga berhak untuk mendapatkan infak kita. Nah, ini di dalam hadis Yusuf bin Sa'id dari Hajjaj, dari Ibnu Jurayj, dari Abu Zubair, dari Habib bin Abi Thabit, dari Masruq, dari Aisyah. Qala, ma tasaddaqatil mar'atu min 'aradi baitiha. Setiap kali seorang wanita itu bersedekah dari harta yang ada di dalam rumahnya, fal ajru bainahuma syatran, maka pahalanya bagi bersama suaminya. Jadi bisa paham di sini ya tentang infak yang dikeluarkan istri dari rumah si suami. Ya, sekali lagi dengan pembahasan yang telah disampaikan tadi. Al-fadlu fi nafaqatil mar'ah ala zawjiha. Sekarang kita masuk kepada hadis yang saya sampaikan tadi. Saya salah sebutkan tadi ya. Jadi hadis duo Zainab yang berkaitan dengan hal yang sifatnya agak berkebalikan nih, ya sahabat muslim dan muslimah. Kalau tadi istri itu memberi nafkah dari uang suami yang ditinggalkan untuk dia. Nah, sekarang kita bicara tentang hal yang berbeda. Kondisi di mana seorang wanita bukan ngambil uang suami tanpa izin, bukan. Malah kebalikannya. Kebalikan dalam arti kondisi di mana seorang suami kekurangan, nggak mampu bekerja, mengalami sesuatu sehingga akhirnya dia berhenti bekerja, tidak mampu bekerja lagi, atau karena kondisi-kondisi yang lain, sehingga justru si istri yang bekerja mencari nafkah. Istri yang bekerja mencari nafkah dan istri yang punya simpanan. Nah, di sini babnya berjudul Al-Fadlu fi nafaqatil mar'ah ala zawjiha. Keutamaan seorang wanita yang ditakdirkan justru memberikan nafkah untuk suaminya. Zikrul ikhtilaf ala Sulaiman fi hadis Zainab. Ini perbedaan riwayat dari Sulaiman dari hadis Zainab. Kita bacakan saja secara lengkap dulu karena ini hadis yang pertama.
akhbarana Hannad ibnu As-Sarri atau As-Sirri. Ya, Hannad bin As-Sarri atau As-Sirri menceritakan, demikian juga Muhammad bin Ala, wal lafzu lahu, dan ini adalah lafal dari Muhammad bin Ala. Kalau mereka berdua mengatakan, Abu Muawiyah haddatsana, menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Kata beliau, Al-A'mas haddatsana, menceritakan riwayat kepada kami dari Syaqiq, dari Amru bin Al-Haris bin Al-Mustaliq, dari ibnu akhi Zainab. Ibnu akhi Zainab, keponakan, anak dari saudara Zainab, artinya keponakan Zainab. Nah, Zainab yang dimaksud di sini adalah Zainab, istri dari Abdullah. Ya, istri daripada Abdullah. Dari Zainab, imro'ah Abdullah. Dari Zainab, istri daripada Abdullah. Beliau mengatakan, khatabana Rasulullah SAW. Suatu saat Nabi berceramah di hadapan kami, kaum wanita. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah walau min hulliyikun, meskipun harus diambil dari perhiasan kalian, maaf. Fa inna kunna aksara ahli jahannam. Sesungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak di hari kiamat nanti. Penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Di antara amalan-amalan yang bisa diusahakan kaum wanita untuk meminimalisir kemungkinan tadi, menutupi kekurangan, ya, melebur dosa-dosa dan lain sebagainya, itu dengan banyak bersodakoh. Jadi ada sebagian wanita yang senang bersodakoh gibah, ya, gunjingan, ya, lebur semua itu dengan taubat dan dengan banyak bersedekah dengan hartanya. Kalau perlu orang-orang yang digibahi itu, dikasih uang semuanya. Ya, mohon ampun kepada Allah, kemudian beri uang kepada mereka, doakan mereka. Sehingga dosa-dosa wanita itu bisa dilebur. Qalat wa kana Abdullah, maaf ya, kemudian jahannam. Qalat, kemudian Zainab mengatakan, wa kana Abdullah. Abdullah suamiku ini adalah rajulan khafifa zatil yad. Laki yang miskin dan kurang mampu mencari nafkah. Faqultu lahu, aku berkata kepada perawi hadis ini, tolong tanyakan Rasulullah tentang kondisiku. Ayujzi'u anni minas sadaqah an-nafaqatu ala zawji wa aitami fi hajri atau hujri. Apakah aku sudah cukup dikatakan bersedekah kalau seandainya aku memberikan nafkah untuk suamiku dan anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaanku. Jadi anak-anak yatim ini adalah anak-anak dari saudara mereka yang sudah nggak punya bapak, jadi dirawat di rumah mereka. Jadi si istri ini akhirnya memberikan nafkah untuk suami dan untuk anak-anak yatim yang ada di sana. Apakah itu sudah cukup? Padahal sebenarnya asalnya itu adalah kewajiban suami, kan begitu. Jadi karena suami kurang mampu, justru aku yang melakukannya. Qalat wa kana Rasulullah qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Pada saat itu memang Rasulullah sangat disegani, ya, sangat disegani, hingga sebagian di antara wanita itu malu kalau bertanya langsung kepada Nabi. Tapi perawi ini mengatakan, la bal salih. Enggak, kamu itu kan dekat dengan Nabi juga. Ya udah tanya langsung aja. Fantalaqat, akhirnya dia pergi. Fantahaitu ilal bab, sampai di depan pintu rumah Rasulullah. Wa idza 'alal babi imra'atun minal ansar, ternyata ada wanita lain dari kalangan Ansar. Yuqalu laha Zainab, namanya juga Zainab. Hajatuha hajati. Ternyata keperluannya sama denganku. Maka saya sebut hadis ini dengan hadis dua Zainab. Karena ada dua orang Zainab di sini yang bertanya tentang persoalan yang sama. Fakharaja alaina Bilal. Bilal menemui kami. Faqulna lahu, Bilal, katakan kepada Bilal, sallana Rasulullah, tolong tanyakan kepada Rasulullah, atujzi'u anna minas sadaqatin nafaqatu ala azwajina wa aitam fi hujurina. Apakah sudah dikatakan kami cukup bersedekah ketika kami itu memberikan nafkah kepada suami kami dan anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaan kami. Qalat fadakhala alaihi Bilal faqala, kemudian Bilal masuk dan bertanya kepada Nabi, al-bab Zainab, tuh ada si Zainab mau nanya, ayu Zayanib. Nah, Zayanib ini jamak dari Zainab. Ya, nama ini apa namanya, mangkul, ya, istilah itu namanya Zainab, ya, Zainabun, ya, nama orang tapi sebenarnya mangkul. Jadi dia punya jamak. Ayu Zayanib, Zainab yang mana nih? Ya, Zainab yang mana nih yang dimaksud? Karena Zainab itu banyak, ya.
istri Nabi juga ada yang bernama Zainab, putri beliau juga ada yang bernama Zainab. Di sana ada Zainab bintu Jahsy, ada Zainab bintu Fulan dan bintu Fulan. Maka kata Bilal, Zainab imra'atu Abdullah, ini Zainab istri Abdullah, dan Zainab imra'atun minal ansar, dan satu lagi Zainab dari kalangan Ansar. Dua-duanya nanyanya sama tentang nafkah ala azwajihima, tentang nafkah yang mereka berikan kepada suami, wa aitam fi hujurihima, anak yatim yang ada dalam pemeliharaan mereka. Yujzi'u dzalika anhuma min as-shadaqah, apakah cukup disebut sebagai sedekah dari mereka? Nabi mengatakan lahum ajrukan, hanya sedekah mereka dapat 2 pahala. Ajrul qarabah, yang pertama pahala qarabah, kekerabatan, wa ajrus shadaqah, dan pahala sedekah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud dengan 2 pahala di sini, pertama pahala qarabah, pahala kekerabatan. Apa itu pahala kekerabatan? Pahala kekerabatan itu ini kaitannya dengan silaturahim. Jadi Islam itu memberikan pahala besar untuk segala upaya membangun silaturahim. Orang-orang yang punya hubungan tali rahim dengan kita, orang-orang yang punya hubungan tali pernikahan dengan kita, suami kita, anak kita, ipar-ipar kita. Ini hubungan tali pernikahan, mertua, menantu kita. Nah, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan mereka, maka upaya-upaya yang kita lakukan itu semuanya adalah punya pahala yang besar sekali. Orang yang memutus silaturahim besar sekali dosanya. Maka orang yang membangun silaturahim juga besar sekali pahalanya. Karena pahala dosa dari melakukan perbuatan tertentu itu berbalik gagang dengan besarnya pahala bagi orang yang meninggalkan dan melakukan kebalikannya. Kira seperti itu. Besar dosa. Besar juga pahala orang-orang yang mencegah perbuatan-perbuatan zina pada dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira demikian. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada persoalan. Jadi, ketika seorang istri memberikan nafkah untuk suaminya, karena dia yang beruang, karena dia yang punya harta, juga orang-orang yang bahkan berada dalam periwayatan perawatan mereka. Misalnya dulunya suaminya itu memang mampu, jadi ada beberapa anak yatim dipelihara di rumah mereka. Tapi tiba suaminya bangkrut, nggak bisa kerja lagi dan lain sebagainya. Si istri yang balik bekerja, gantian istri yang menafkahi suami dan melanjutkan kerja fisabilillah yang dilakukan suaminya tadi. Maka dia mendapatkan pahala pertama, pahala membangun silaturahmi tadi. Yang kedua, pahala sedekah. Ya, dia pahalanya double, ya. Pahala sedekah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bagian dari pahala membangun silaturahmi ini adalah karena dia membantu si suami menjalankan kewajibannya gitu. Ini termasuk bagian daripada dia membangun silaturahim, ya, antara dia dengan suaminya. Ya, saya bacakan satu hadis lagi. Bisa masih sama sebenarnya pembahasan. Ya. Ini hadisnya panjang kalau kepencet Ustaz. Iya betul. Lari jauh sekali. Halaman 200. 219 ya? 118. Hadis 305 ya? Hadis ke 300. Ya, betul ya.
Bacakan saja ininya, apa namanya, lafal hadisnya karena maknanya sama ya. Suatu saat Nabi bersabda, ya, diceritakan di sini oleh Zainab, istri daripada apa namanya Abdullah. Kuntu fil masjid, aku pernah berada di masjid. Nabi bersabda, tasaddaqna walau min hullikum, bersedekahlah meskipun dari perhiasan kalian. Karena Zainab tunfiq an Abdullah. Zainab pada saat itu sudah biasa memberikan nafkah kepada suaminya, wa aitamin fi hajriha, dan anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaan mereka. Abdullah, ajzi anni an unfiq alayka wa ala aitamin fi hujri min as-sadaqah. Apakah aku sudah dikatakan bersedekah ketika aku memberi nafkah untuk kamu dan anak-anak yatim kita? Qala sali anti Rasulullah, tanya saja kepada Nabi SAW ya, tentang hukum ini tanya saya kepada Nabi. Fantalaqtu ila Rasulillah, kemudian aku berjumpa dengan Rasulullah. Wajadtu imra'atan minal ansar ala babi, ternyata di situ ada wanita ansar lain, itu sudah disebutkan tadi, yang juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu dialihkan pertanyaan itu kepada Bilal untuk disampaikan kepada Nabi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ayudzi'u anni an unfiqa ala zawji wa itamin fi hajri min as-sadaqah, apakah sah sebagai sedekah ketika aku berinfak atau memberi nafkah untuk suamiku, dan seterusnya. Pada qala fasa'alahu faqala man huma, siapa mereka? Tanya Nabi. Qala Zainab. Zainab siapa? Ayu Zayanib? Qala imra'atu Abdullah. Naam. Ya. Apakah itu adalah istri Abdullah? Betul. Naam, yakuna laha ajran. Mereka berdua akan mendapatkan dua pahala ya. Jadi pahala qarabah dengan pahala sedekah. Kemudian hadis sesudahnya juga hampir sama ya. Di sini disebutkan intalaqat imra'atu Abdullah, istri Abdullah, wa imra'atu Abi Mas'ud. Di sini ditegaskan siapa Zainab yang satu ya. Jadi istri Abdullah dan istri Abu Mas'ud sudah saya katakan tadi, dua Zainab tadi. Kul wahidin taqtumu sahibataha amraha. Masing-masing sebenarnya enggak menyembunyikan apa yang menjadi persoalannya. Ya. Fatat al-hujra faqalata li Bilal, tapi kemudian mereka bertanya kepada Bilal untuk minta ditanyakan tentang persoalan mereka. Ternyata persoalan mereka sama gitu ya. Nah, maka ditanyakanlah apa yang ditanyakan tadi. Jawaban di bagian akhirnya bisa dilihat, innali fadla malin wali zauj. Si wanita tadi bertanya begini, aku punya kelebihan harta, tapi aku punya suami. Khafif zatil yad, yang miskin. Jadi khafif di sini artinya miskin ya. Zatil yad, dia punya tanggung jawab untuk bekerja ya, tapi dia nggak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan dia miskin. Faqala Rasulullah SAW lahuma kiflan, mereka dapat dua pahala. Nah, mereka dapatkan dua pahala. Itu hadis, mungkin hadis terakhir ya. Saya lihat waktunya sudah sampai di ujung. Ini hadis yang di bawahnya sebenarnya untuk pelengkap ini. Ya, jadi dari dua pembahasan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada istri dan keutamaan seorang istri memberikan nafkah kepada suami. Tapi karena juga mengandung beberapa makna fikih yang perlu disampaikan, ada kait mengait, maka insya Allah pembahasannya akan kita sampaikan saja pada pertemuan yang akan datang. Jadi hadis yang sampaikan tadi itu mengakhiri pembahasan kita pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi kesimpulannya secara ringkas ya, bahwasanya setiap infak yang kita berikan ya, dengan kondisi apapun itu akan memberikan nilai pahala. Baik itu infak yang kita berikan dari harta kita atau dari harta orang lain yang berada dalam penguasaan kita, selama itu diberikan izin dan selama itu tidak merusak kemaslahatan yang ada. Ya, menyebabkan kita mengabaikan kewajiban kita yang lain untuk diberikan nafkah. Ya, dan kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwasanya Islam itu adalah dinul maslahat. Islam itu adalah agama maslahat. Jadi ada kondisi di mana kemaslahatan itu tidak bisa dipenuhi karena sikap salah satu di antara kita yang tidak fair. Ya, istri tidak fair, terjadilah ketidakmaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Suami tidak fair, terjadilah ketidakmaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, salah satu sikap tidak fair tersebut adalah jika seorang suami
dengan berbagai bayangan dan imajinasi yang ada di dalam dirinya, menyebabkan dirinya bersikap over protektif terhadap hartanya, sehingga cenderung melakukan tindak kekikiran yang itu berakibat dengan berkurangnya kebutuhan anak dan istrinya, ya, menyebabkan anak dan istrinya itu mengalami kesulitan karena tidak terpenuhinya kebutuhan mereka sebagaimana wajarnya yang biasa dilakukan oleh sang suami. Maka pada saat itu seorang wanita diberikan kelonggaran untuk menutup celah berkurangnya kemaslahatan tadi dengan diperbolehkan mengambil dari sebagian harta suaminya tanpa diizinkan dengan batas-batas tertentu. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum ajmain. Mungkin pembahasan hari ini sebetulnya menjawab pertanyaan Mas Faris kemarin ya, secara rinci dan detail ya. Oh iya betul, ada bagian dari pertanyaan kemarin ya. Nah. Terputus Kak Ustaz. Iya, bagaimana? Masih nyambung? Iya. Sebelum teman-teman nanya, mungkin saya mau nanya nih Ustaz. Ya, silakan. Silakan Ustaz. Siap. Jadi tadi seperti dijelaskan untuk dipaksa gitu Ustaz ya. Terkait masalah itu, bagaimana kalau misalkan kita menyikapi suatu grup atau kita bikin suatu grup di situ saling mengingatkan, misalkan satu hari one day one memaksakan diri seperti itu cara itu suatu pertanyaannya. Maksudnya yang dipertanyakan bagi pembuat grupnya atau apanya? Maksudnya kita ikutan gitu, ikutan. Ikutan. Acara apa istilahnya? One day one hadis. Itu Ustaz. Ya, kita memaksakan diri kita, satu hari itu harus berbuat kebaikan nih. Contohnya itu. Ya, gitu Ustaz. Ya, jadi boleh saja. Jadi sebenarnya ada isyarat dalam hadis ya. Jadi isyarat dalam hadis ini kan aplikasinya bisa macam-macam. Isyarat dalam hadis itu adalah su'ilat Aisyah wa Ummu Salamah. Jadi Aisyah dan Ummu Salamah pernah diberikan pertanyaan sama. Ya. An ahabbil amal ila Rasulullah, tentang amalan yang paling disukai oleh Nabi. Jawabannya sama, madima alaihi wa in qalla, satu amal perbuatan yang dilakukan dengan kontinu meskipun jumlahnya sedikit. Jadi hadis ini kan sifatnya umum. Aplikasinya bisa macam-macam. Jadi semacam boleh saja kita men-challenge diri kita sendiri. Men-challenge diri kita sendiri selama itu tidak mengorbankan kebaikan. Ada orang yang saya men-challenge nih. Gara-gara dia men-challenge itu akhirnya banyak kemaslahatan lain yang terabaikan, itu jangan sampai. Tapi selama itu dilakukan adalah untuk menambah nilai-nilai kebaikan dirinya, itu nggak jadi masalah. Challenge itu bisa macam-macam, ya. Men-challenge diri itu dengan yang penting ibadah itu dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Misalnya saya men-challenge diri saya sebelum berangkat kerja harus baca Al-Quran meskipun 5 menit setiap hari dilakukan. Suatu saat terputus karena satu hal nggak jadi masalah. Yang penting usaha itu kita lakukan. Ya, kita jadi merasa nggak bersalah, kurang nyaman karena tertinggal, nggak jadi masalah. Karena itu justru merupakan salah satu di antara tanda keimanan. Orang yang sudah terbiasa berbuat kebaikan, merasa salah, ya, dia salahnya lebih pada guilty, ya, perasaan guilty ketika kita meninggalkan perbuatan tersebut, itu bagus, itu merupakan sinyal keimanan. Ya, merupakan sinyal keimanan. Jadi bagus-bagus saja. Boleh saja dengan cara ibadah, boleh dengan cara menyampaikan hadis, itu boleh-boleh saja. Sekali lagi selama tidak bertuburkan dengan kemaslahatan yang lain. Ada orang yang setiap hari melakukan sesuatu
men-challenge dirinya, rupanya gara-gara itu ada masalah lain yang terabaikan, ya, masalah yang lebih penting yang terabaikan ya. Ya sudah, berarti kita ganti. Madima alaihi wa in qallanya itu kita ganti dengan sesuatu yang lain. Ya, yang intinya adalah sama. Jadi intinya itu boleh, karena itu bagian daripada upaya kita menciptakan satu momentum kebaikan yang bisa berkelanjutan meskipun jumlahnya sedikit. Satu hari kan sedikit, iya. Ya, tapi apabila dilakukan terus-menerus luar biasa sekali. Saya sudah sering menyampaikan, apalagi satu hadis dipahami, apalagi satu hadis dihafal. Hadis-hadis pendek aja setiap hari dihafal gitu. Dalam 1 tahun itu kan kita sudah bisa namatkan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dalam 10 tahun ya, kita bisa menamatkan kan satu hari 360 hari itu kan. Ya, kalau di 10 tahun itu kan berarti 3000 sekian puluh ya. Itu kan hadis-hadis Bukhari tanpa diulang-ulang kan sekitar 4000. Jadi kita bisa hafal tanpa sadar Sahih Bukhari dengan hal yang sedikit tadi. Ya. Nah, kalaupun tidak dalam bentuk dihafal, disampaikan saja juga nggak jadi persoalan. Minimal kita memudahkan diri kita untuk mempelajari agama. Ya, kita memudahkan diri kita untuk mempelajari agama dengan cara yang lebih ringkas dan sederhana. Itu saja, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan bagi sahabat Muslim dan Muslimah yang mau bertanya. Ya, silakan Abu Haris ya. Ya, Abu Haris, boleh Bapak. Ya, silakan. Nah, ya. Kalau tadi yang yang lain. Pak Mas'un menanyakan terkait hadis, misalnya kita sampaikan via misalnya imam sholat rawatib itu saja tiap duhur gitu ya, selesai duhur dia sampaikan hadis, itu sebenarnya boleh nggak Ustaz ya? Satu hadis. Boleh nggak masalah. Boleh saja. Mau di waktu manapun ya dia lakukan, karena memang itu karena itu diyakini adalah waktu yang paling tepat, karena pada saat itu misalnya jamaah banyak misalnya, atau itu kesempatan dia yang paling lapang, nggak jadi masalah ya, selama orang itu tidak meyakini adanya kekhususan dari waktu tersebut. Sama dengan orang membaca Al-Quran di waktu tertentu, selama dia tidak meyakini adanya kekhususan dari waktu tersebut untuk membaca Al-Quran tanpa dalil, ya, nggak ada dalilnya lalu dianggap itu waktu yang paling utama, itu nggak boleh. Tapi kalau persoalannya itu adalah waktu yang dia punya, atau itu waktu yang dianggap paling tepat karena banyaknya jamaah, kan ada orang yang menyampaikan enaknya itu maghrib, karena maghrib paling banyak jamaahnya di habis maghrib, atau justru zuhur yang paling banyak orangnya pada waktu zuhur, atau itu kesempatan dia. Jadi lakukan saja segala sesuatu yang kita bisa rutin, karena kayak prinsip orang nge-gym olahraga gitu. Seorang trainer ditanya waktu apa yang paling bagus buat saya untuk nge-gym, pagi, malam, sore, jawabannya singkat saja, jawabannya waktu yang kamu bisa. Kalau dikatakan waktunya pagi paling bagus, ternyata dia nggak bisa, nggak jadi paling bagus saya. Karena yang paling penting kan rutinitas. Nah, kalau rutinitasnya ternyata bisanya dia habis zuhur, yang paling bisa, ya itu yang paling baik buat dia. Ya, karena dengan cara itu dia bisa konsisten. Kalau dia lakukan di waktu yang lain, jadi nggak konsisten. Karena intinya kita mau mencapai tadi kan, madima alaihi wa in qalla, yang dilakukan terus-terusan meskipun sedikit. Jadi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan di chat room, Pak Mas'un, mau dibacakan? Pak Mas'un. Atau kalau ini ada yang bertanya dari Mas Aditya ya. Izin bertanya Ustaz. Pertama, jika suami berinfak rutin dengan harta di luar yang diberikan ke istri setiap bulan, apakah pahalanya otomatis mencakup ke anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya? Kemudian yang kedua, jika istri berinfak dengan harta istri sendiri di luar harta suami yang diberikan setiap bulan, apakah pahalanya hanya mencakup istri sendiri atau mencakup juga suami dan anaknya? Itu aja, Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Jadi untuk suami dan istri dulu ya. Suami dan istri dulu ya. Kalau ada suami itu berinfak dengan hartanya di luar yang diberikan kepada istrinya, maka istri akan mendapatkan pahala ya.
selama istri itu menjalankan kewajiban dia dan taat sama suami, semua yang dilakukan suami di luar istri akan dapat. Ya. Jadi suami berinfak, suami bersedekah, suami menjenguk orang sakit, sholat jenazah, berjihad, semuanya istri dapat. Inilah ganjaran terbesar bagi seorang istri yang taat sama suaminya. Karena seorang istri itu tugasnya berat untuk taat kepada suami. Seperti saya sebutkan, laksana budak kepada tuannya. Meskipun ini bukan budak, tapi laksana budak kepada tuannya. Itu yang diberikan Islam kepada istri, maka pahala yang diberikan kepada istri pun luar biasa. Gitu. Dia bukan hanya dapat pahala dari semua yang dia lakukan, bahkan dari setiap yang dilakukan suami di luar rumah tangga mereka. Semua kebaikannya si istri akan dapat. Itu otomatis. Tapi kalau anak tentunya tidak secara langsung, ya, karena pahala itu hanya diberikan dengan asbab. Ya. Kalau si anak termasuk di antara yang motivasi bapaknya, dapatlah dia. Ya. Kalau si anak yang tahu bahwa sebagian yang diinfakkan oleh bapaknya adalah sebenarnya jatah uang jajan mereka yang tidak diberikan, tapi tidak diberikan kepada mereka, tapi diinfakkan, dan mereka tahu, ya, mereka tahu, si bapak tahu, dan si bapak sudah minta izin sama anak mereka, ya dapatlah anaknya. Tapi kalau tidak, anak tidak secara otomatis dapat pahala dari apa yang dilakukan orang tua, tidak. Ya. Berbeda dengan kebalikannya, ya, pahala apa yang dilakukan oleh anak si orang tua bisa dapat, karena itu termasuk diantara masa apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Orang tua yang mendidik anak menjadi anak yang saleh, maka kesalihan anaknya itu akan jadi aset. Waladun salihun yad'u lahu. Ya. Ini yang sering saya jelaskan. Jadi waladun salihun yad'u lahu itu yang pahala ngalir meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Yang mengalir di sini sebenarnya bukan doa anak. Coba perhatikan lafalnya. Waladun salihun yad'u lahu. Yang menjadi pahala mengalir adalah kesalihan anaknya. Anak yang salihnya inilah yang jadi asetnya. Jadi setiap perbuatannya otomatis orang tua dapat pahala. Kira-kira gitu. Ya. Jadi bukan doa anak soleh. Kan sering diterjemahkan doa anak yang soleh, salah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena nanti pahalanya bukan cuma doa, sedekahnya, infaknya, sholatnya. Semua yang dilakukan si anak, orang tua akan dapat pahala. Tapi tidak kebalikannya. Tidak kebalikan, si anak akan dapat kecuali ada sumbangsi dari anak. Seperti saya bilang tadi, doanya, motivasinya, atau pengorbanan anak untuk mengurangi sebagian di antara jatahnya, baru si anak akan dapat pahala. Tapi kalau istri berbeda. Istri akan dapat yang dilakukan suami selama si istri itu menjalankan kewajiban, ya, menjaga kemaluan, dan kemudian taat kepada suami. Kemudian selanjutnya, si istri yang menginfakkan harta yang dia punya. Apakah si suami otomatis akan dapat pahala? Enggak. Si suami tidak otomatis dapat pahala. Karena harta yang sudah menjadi harta istri, lalu diinfakkan, suami tidak dapat. Inilah perbedaan antara suami dengan istri. Yang dilakukan suami di luar otomatis istri dapat, yang dilakukan istri tidak otomatis suami dapat. Jadi segala pengorbanan yang dilakukan seorang istri itu berbayar dengan pahala berlebih yang diberikan kepada istri dibandingkan suami. Tetapi suami bisa saja mendapatkan pahala dengan cara yang lain yang tidak automatically. Misalnya suami mengajarkan istri untuk banyak berinfak, mengajarkan istri untuk menjadi orang yang dermawan, apalagi dijelaskan dalilnya. Kemudian istri terdorong, dia melakukan apa yang disampaikan suami, maka pahalanya mengalir dari sisi yang lain. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajru mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan akan dapat pahala. Akan dapat pahala dengan seperti yang dilakukan yang didapatkan oleh pelakunya. Si suami di sini menjadi orang yang menunjukkan. Ini bisa berlipat-lipat, gitulah. Jadi si suami itu bisa menyampaikan berbagai macam hal yang misalnya membentuk suami istri itu menjadi dari yang tadinya pelit jadi orang baik, dermawan, yang tadinya tidak ahli ibadah jadi ahli ibadah. Maka hal-hal yang dilakukan oleh istri berupa kebajikan, si suami akan dapat. Jadi sekali lagi bukan automatically, tapi dari upaya yang dilakukan suami terhadap si istri tadi. Beda dengan si istri. Si istri akan mendapatkan automatically pahala yang didapatkan oleh si suami tadi dengan catatan dia taat sama suami. Dia nggak nyuruh suaminya untuk berjihad segala macam. Dia taat sama suami. Dia menjalankan kewajiban sebagai muslimah, ya, dengan menjalankan kewajiban sebagai muslimah, taat kepada suami, jaga kemaluan, sudah semua pahala yang dilakukan suami
akan didapatkan oleh dirinya secara otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan lain atau sudah ini? Saya sampai nggak bisa ngelihat waktu. Ya. Mungkin masih bisa untuk pertanyaan lain. Silakan bagi yang mau bertanya. Awan Mahsun terputus kayaknya Ustaz. Oh gitu, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, silakan yang lain kalau ada pertanyaan langsung via chat atau bisa langsung ke Ustaz. Ini yang hadir dari ini semua atau ada dari yang lain? Sepertinya Dari campuran Ustaz HM. dari Campurannya. Ya. gabungan dari Phil juga. Dari Balikpapan juga dari Phil juga. Silakan atau udah cukup ya mungkin Ustaz ya? Ya, kalau memang sudah cukup, insya Allah kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari Sabtu dan Ahad yang akan datang. Selanjutnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.